Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk join di webinar hari ini. Untuk topik hari ini, kita akan membahas tentang kebijakan hedging dengan derivatif valuta asing. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Fitra Larasati. Pendidikan saya sebelumnya saya lulus dari D3 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi Transfer di Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk pengalamannya, saya pernah magang di PT Adikarya di Surabaya dan di pabrik gula Krempung Sidoarjo. Untuk pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama tentang hedging, yang kedua derivatif, yang ketiga tentang valuta asing. Yang pertama tentang hedging. Hedging merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi valuta asing. Hedging adalah suatu cara meminimalkan risiko dengan mempergunakan beberapa instrumen derivatif seperti opsi, swap, kontrak berjangka, atau future kontrak, dan kontrak forward. Tetapi tidak semua perusahaan terpengaruh risiko fluktuasi mata uang asing untuk melakukan tindakan lindung nilai atau hedging. Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang memiliki usaha dan sering bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga. Jika perusahaan mempunyai hutang dalam valuta asing, hedging sangat bermanfaat bagi negara yang memiliki usaha dan berinteraksi dengan suku bunga yang mengambang. Jika perusahaan memiliki hutang dalam valuta asing atau suku bunga mengambang, mereka pasti akan terpengaruh dalam menghadapi suku bunga yang cenderung naik dan nilai tukar yang berfluktuatif. Kebutuhan hedging juga dirasakan semakin besar, khususnya oleh perusahaan-perusahaan umum yang kerap melakukan ekspor dan impor. Hedging juga dapat mengurangi kemungkinan bangkrut, kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari kreditor yang lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok, dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah karena risiko yang disarankan oleh pemberi pinjaman lebih mudah. Selanjutnya yaitu keuntungan hedging. Mengambil keputusan hedging memberikan beberapa keuntungan ekonomis, baik bagi pihak produsen, pabrikan, eksportir, maupun dengan konsumen. Keuntungan yang dipaparkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hedging merupakan sarana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko harga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan harga yang diperkirakan atau disebut dengan risk insurance. Yang kedua, yaitu bagi produsen atau pemilik komoditas, hedging merupakan alat marketing. Contohnya yaitu dengan menggunakan hedging, para petani dapat menentukan harga penjualan produknya yang pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa panen melalui pasar berjangka. Mereka dapat melakukan suatu jumlah penerimaan yang akan diperoleh kemudian hari dengan menyiapkan produk tersebut untuk dijual kemudian. Yang ketiga yaitu bagi pengelola komoditas seperti miller, hedging merupakan salah satu alat pembelian. Melalui pasar berjangka, mereka menentukan harga pembelian bahan baku yang akan diolah kemudian hari sehingga dapat menetapkan biaya produksi dan akhirnya dapat dengan pasti menetapkan harga jual untuk masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu melalui hedging, konsumen akhir akan dibebankan harga jual yang lebih rendah dan stabil. Hal ini dikarenakan baik produsen maupun prosesor mampu memperkecil biaya akibat fluktuasi harga yang merugikan, serta adanya kesempatan untuk memperbesar operating capital. Selanjutnya, yaitu kerugian hedging. Selain keuntungan yang dapat diperoleh, hedging juga memiliki beberapa kerugian yang harus dihadapi. Ada 3 kerugian. Yang pertama ada risiko basis. Perkembangan harga di pasar fisik terkadang tidak berkorelasi secara wajar atau tidak searah dengan pasar berjangka, sehingga risiko yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
Yang kedua yaitu resiko biaya. Pada saat melakukan hedging, biasanya terdapat biaya yang akan dibebankan oleh hedger antara lain yaitu biaya asuransi, biaya transaksi, dan biaya margin. Oleh karena itu, hedger harus mempertimbangkan biaya-biaya tersebut sebelum melakukan hedging. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian di antara kondisi fisik dan future. Hal ini terjadi mengingat mutu dan jumlah produk yang di hedging tidak selalu sama dengan mutu dan jumlah standar kontrak yang diperdagangkan. Oleh karena itu, hedger dituntut untuk mampu menyesuaikan perbedaan tersebut dengan cara melakukan hedging yang sesuai dengan volume produksinya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hedging. Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan kapabilitas perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang sudah umum dikenal yaitu ada current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Likuiditas memiliki hubungan negatif dengan penggunaan instrumen derivatif. Jika nilai likuiditas semakin tinggi, maka aktivitas hedging yang dilakukan akan semakin mudah karena muncul risiko kesulitan keuangan yang semakin rendah. Rasio likuiditas terkait dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya perusahaan yang memiliki utang jangka pendek dalam valuta asing. Tingginya likuiditas perusahaan mengindikasikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan memiliki dana cadangan untuk menghadapi resiko sehingga terhindar dari resiko kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari usahanya. Profitabilitas diukur menggunakan rasio return of asset. Profitabilitas perusahaan yang tinggi mengindikasikan perusahaan cenderung tidak terlibat dalam aktivitas hedging karena potensi kesulitan keuangannya yang rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh Brown pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hedging. Jadi, semakin tinggi profit yang dicapai, maka perusahaan akan terhindar dari risiko kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu internal perusahaan. Faktor lain perusahaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan hedging adalah kepemilikan manajerial. Manager ownership berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hedging. Ketika tingkat kepemilikan saham oleh perusahaan manajer meningkatkan, maka manajer akan cenderung untuk meminimalkan risiko yang mungkin diterima perusahaan dengan cara meningkatkan penggunaan instrumen derivatif. Selanjutnya yaitu tentang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di grafik ini merupakan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2014 hingga 2019. Pada grafik tersebut merupakan acuan pokok untuk melakukan aktivitas hedging dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukannya hedging. Selama periode tersebut, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami fluktuasi, bahkan mengalami depresiasi. Kondisi ini berakibat merugikan perusahaan yang dalam transaksinya melakukan mata uang asing atau perusahaan yang memiliki risiko valuta asing. Hal tersebut tidak terjadi jika perusahaan melakukan aktivitas hedging dalam menutupi kerugian yang akan timbul dari risiko depresiasi nilai mata uang rupiah. Pembahasan kedua yaitu tentang derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Variabel yang mendasari derivatif
adalah instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Untuk dasar hukumnya ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang kedua, untuk peraturan kedua, yaitu Peraturan Bapepam Nomor 3E tanggal 1 sampai 31 tentang kontrak berjangka dan opsi pada efek atau indeks efek. Yang ketiga, PBI nomor 10/37 tahun 2008 tentang transaksi derivatif. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat derivatif. Secara umum, instrumen finansial derivatif memiliki 2 manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Kedua manfaat tersebut yang pertama yaitu instrumen derivatif mampu meminimalisir terjadinya kerugian dan risiko keuangan. Mengapa hal itu terjadi? Karena derivatif merupakan instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan yang di dalamnya memuat sejumlah penetapan perjanjian yang berfungsi untuk menggambarkan aturan dan batasan dalam implementasi kegiatan saat berinvestasi sehingga nantinya dapat memperoleh keuntungan yang besar. Untuk manfaat yang kedua yaitu instrumen derivatif mampu melindungi harga serta nilai komoditas karena disebabkan oleh rangkaian proses penilaian produk derivatif bersifat kompleks dan rinci. Oleh sebab itu, maka pada saat berinvestasi pada instrumen derivatif dapat menjaga nilai komoditas agar tetap stabil dan tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya yaitu tingkat risiko derivatif. Karena derivatif adalah instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan, maka risiko yang terkandung di dalamnya pun tinggi, tapi diiringi dengan keuntungan yang tinggi juga. Saat kita melakukan investasi saham, maka ketika saham dari perusahaan tersebut diborong oleh investor, akan ada upaya capital gain. Ada banyak sekali alasan mengapa investor tersebut memborong saham perusahaan tersebut. Salah satu hal utama adalah karena prospeknya yang baik di masa depan. Hal tersebut tidak dapat kita temukan di derivatif. Kenapa? Karena derivatif akan cenderung melakukan spekulasi harga yang ada di masa depan. Untuk itu sangat wajar apabila instrumen investasi ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, bahkan bisa dibilang lebih tinggi daripada saham. Bahkan Warren sebagai seorang investor senior berpengalaman pernah mengatakan bahwa instrumen investasi ini layaknya senjata pemusnah massal bagi yang berpeluang menjadi instrumen investasi yang paling mematikan. Jadi jika kita melakukan kontrak beli emas misalnya, maka kita akan menjual kontrak tersebut tanpa harus memiliki emasnya. Namun harga kontrak tersebut nilainya fluktuasi tergantung pada harga komoditas emas yang ada di pasaran. Selanjutnya untuk instrumen derivatif. Untuk menghindari risiko turunnya nilai tukar terhadap dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar, perusahaan dapat melakukan hedging dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, future contract hedging. Future contract hedging dapat dilakukan dengan membeli atau menjual foreign future. Pilihan untuk membeli dan menjual kontrak current future tentang pada kebutuhan masing-masing perusahaan membeli kontrak tersebut. Biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki hutang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sebaliknya, bagi perusahaan yang memiliki piutang dalam mata uang asing, umumnya current future meskipun kontrak berjangka memiliki fleksibilitas yang tinggi, maka current future memiliki kelemahan yang cukup besar. Antara lain kelemahan tersebut adalah tidak liquid, artinya pembeli atau penjual kontrak berjangka tidak dapat dengan mudah menjual posisinya dalam kontrak berjangka sebelum tanggal pengiriman. Yang kedua yaitu forward contract hedging.
dilakukan perusahaan untuk meng-hedging baik utang maupun piutang. Mekanisme forward kontrak hedging adalah menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs di masa depan sehingga perusahaan dapat meminimalkan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Forward kontrak hedging hampir sama dengan future kontrak hedging pada perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Namun, kontrak future diperdagangkan pada lantai bursa, sedangkan pada kontrak forward diperdagangkan pada pasar over counter. Pasar over counter atau OTC merupakan pasar perdagangan alternatif yang menghubungkan dealer melalui jaringan telepon atau komputer sehingga tidak terjadi pertemuan secara fisik antara dealer dengan pembeli. Selanjutnya yaitu option contract hedging dilakukan dengan menggunakan current call option atau current put option. Opsi merupakan salah satu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk yang keempat yaitu swap, memiliki arti sama dengan namanya, yaitu dua belah pihak yang setuju untuk bertukar sesuatu. Biasanya kewajiban untuk melakukan sejumlah pembayaran tertentu. Terdapat banyak jenis swap yang ada di pasar, termasuk dengan swap tingkat bunga, swap mata uang, swap ekuitas, swap komoditi, dan swap risiko kredit. Di antara beberapa swap tersebut, swap tingkat bunga merupakan swap yang paling tua dan paling sederhana. Selanjutnya yaitu tentang kontrak derivatif. Terdapat dua jenis kontrak derivatif yang dikenali dari cara perdagangan pasarnya. Yang pertama yaitu derivatif yang ditransaksikan dalam bursa. Merupakan suatu kontrak bilateral yang melibatkan dua belah pihak yang dilakukan di luar bursa tanpa menggunakan pialang atau transaksi langsung antara pihak yang sedang melakukan transaksi. Beberapa produknya seperti swap, kontrak serah nilai tukar, dan opsi eksotik, yaitu suatu derivatif yang menggunakan fitur sehingga menjadi lebih rumit daripada derivatif umum yang diperdagangkan. Yang kedua ada derivatif transaksi di luar bursa atau disebut dengan exchange rate derivatif, yang merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif atau bursa berjangka ataupun bursa lainnya. Bursa derivatif ini menjalankan perannya sebagai perantara atas transaksi yang terkait dan memungut margin awal dari dua belah pihak. Selanjutnya yaitu tentang valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Selanjutnya, mata uang asing yang aktif di valuta asing. Mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang asing memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan akan diperjualbelikan dalam foreign exchange yang merupakan suatu transaksi pertukaran mata uang. Mungkin bagi sebagian orang belum mengetahui tingkat mata uang yang memiliki nilai tukar paling tinggi dalam transaksi pertukaran mata uang. Berikut merupakan peringkatnya. Yang pertama ada USD, dolar Amerika. Yang kedua ada Euro. Yang ketiga ada yen Jepang. Yang keempat ada pound sterling Inggris. Yang kelima ada Swiss francs. Jika berdasarkan tabel di atas, mata uang dolar Amerika yaitu USD menjadi peringkat ke-1 dalam transaksi mata uang. Namun pada umumnya semua mata uang
yang berada dalam tabel tersebut sering diperjualbelikan dengan cara berpasang-pasangan atau dikenal dengan sebutan pair. Mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang paling banyak diperjualbelikan dalam transaksi pertukaran mata uang. Hal ini dikarenakan karena lebih dari setengah bagian dari seluruh transaksi pertukaran mata uang dikuasai atau didominasi oleh mata uang dolar Amerika. Selanjutnya yaitu fungsi valuta asing. Seiring dengan perkembangannya dunia, khususnya dalam bidang ekonomi, membuat sektor perdagangan ikut berkembang sehingga banyak negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan alat tukar mata uang dunia atau dikenal dengan valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa, alat tukar menukar yang digunakan adalah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing memiliki fungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik barang maupun jasa. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah, sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang dari negara lain. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi dan mengendalikan nilai tukar mata uangnya menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu banyak. Valuta asing merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki oleh negara masing-masing. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Saya mau izin bertanya, Mbak Miftah. Iya, silakan. Apa alasan pengusaha perlu melakukan hedging atau lindung nilai? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang lain? Izin bertanya, Mbak. Silakan, Saya Mbak. mau bertanya untuk keuntungan investasi valuta asing dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya itu apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Saya akan coba menjawab yang awal dulu ya, pertanyaan dari Mbak Zahrumi. Apa alasan pengusaha perlu melakukan hedging atau lindung nilai? Yang pertama yaitu menjaga agar kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Hedging merupakan langkah yang paling penting bagi sebuah perusahaan agar biaya dan pendapatannya lebih stabil. Seperti sebuah asuransi, hedging akan menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan yang tetap dalam batas risiko yang telah ditoleransi. Jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, maka kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar. Yang kedua yaitu menjaga kebangkrutan saat situasi tak terduga. Seperti contoh saat krisis Asia melanda pada tahun 1997, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini karena mereka tidak melakukan hedging saat melakukan transaksi dengan valuta asing. Perusahaan yang tadinya memiliki kondisi baik ikut bangkrut. Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan terjadi wan prestasi kewajiban. Dengan 70% perusahaan akan melakukan transaksi tanpa hedging. Seperti itu Mbak Zarum, apa menjawab? Terima kasih Mbak Miftah atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Mbak Elsa, apa keuntungan investasi valuta asing dibandingkan instrumen investasi lainnya? Yang pertama yaitu memiliki likuiditas yang tinggi.
Dalam dunia investasi, mata uang asing atau valuta asing dikenal memiliki likuiditas yang tinggi sehingga dapat menarik untuk dijadikan investasi. Likuiditas yang tinggi berarti kita memiliki kemudahan untuk membeli dan menjual valuta asing, mencairkan sangat mudah jika saat kita membutuhkannya. Yang kedua, sulit terdampak devaluasi mata uang asing. Mata uang asing sulit terdampak devaluasi atau penurunan nilai uang. Setidaknya sulit sekali terjadi devaluasi pada saat mata uang asing yang selama ini menjadi favorit para investor. Yang ketiga yaitu perubahan kurs tahunan cenderung menguat. Setiap tahunnya nilai atau kurs mata uang asing cenderung menguat. Hal ini menjadi daya tarik keuntungan bagi para investor. Seperti itu Mbak Elsa. Pak menjawab? Sangat menjawab sekali Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung. Mengingat waktu yang terbatas, saya cukupkan materi hari ini. Terima kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi. Apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.